Coba bayangkan ini, ratusan ribu pekerja membuat 2 pulau buatan di laut. Kemudian mereka membangun bandara besar di sana, sekitar 30 juta penumpang per tahun akan menggunakannya kelak. Para insinyur menghadapi banyak masalah selama proses konstruksi, namun mereka berhasil memecahkan semuanya. Biaya awal bandara ini sekitar 115 triliun rupiah. Seiring berjalannya waktu, biaya ini membengkak menjadi 287 triliun rupiah. Bandara ini masuk ke daftar 30 bandara tersibuk di seluruh Asia. Semua orang senang merayakan keberhasilan penyelesaian pembangunannya, tapi kemudian bandara ini mulai tenggelam. 287 triliun rupiah perlahan turun ke dasar laut. Pastinya nggak ada yang rela uang tersebut hanyut begitu saja. Para insinyur mulai membuat rencana untuk menyelamatkan bandara itu. Tapi mari kita kembali ke awal pembangunan dan mencari tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Semuanya dimulai pada tahun 1964 di dekat kota Osaka, Jepang. Tahun itu, pesawat pertama mendarat di area Bandara Internasional Itami baru. Penerbangan itu lancar, semua orang senang, tapi ada satu masalah. Bandara ini terletak di dekat permukiman dan pesawat pertama ini melintasi jendela penduduk setempat. Tentu saja suara turbin pesawat bikin orang-orang kesal, jadi mereka menentangnya. Orang-orang berdemonstrasi dan mengajukan ratusan tuntutan hukum yang memaksa bandara itu untuk ditutup dan membayar kompensasi ganti rugi. Sementara itu jumlah penerbangan meningkat setiap harinya. Ketidakpuasan penduduk juga meningkat dan pengadilan memenuhi sebagian tuntutan mereka. Ada yang menerima uang ganti rugi untuk dampak moral, sementara yang lain mendapatkan rumah baru di area lain. Tentu saja, semua ini butuh biaya besar dari pihak berwenang. Tahun-tahun berlalu dan karena makin banyak maskapai penerbangan menggunakan Itami, beban di bandara ini kian bertambah. Jutaan orang terbang dari sana dan tiba di sana setiap tahun, tapi satu bandara saja tidak cukup untuk kota yang berkembang dengan cepat ini. Kementerian Perhubungan Jepang memutuskan untuk membangun bandara baru yang lebih besar. Mereka ingin membeli tanah di dekat kota itu dan menggunakan semua alat komunikasi, transportasi, dan infrastrukturnya. Membangun bandara di tempat seperti ini akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Bandara baru seharusnya menjadi tambahan bagi bandara yang lama dan bisa berinteraksi secara dekat dengan kota. Saat itulah masalah besar muncul. Tanah di mana tempat pembangunan akan dilakukan ternyata sangat mahal. Mereka juga masih ingat semua protes dan kompensasi yang harus dibayarkan. Mereka tahu kali ini orang-orang pasti marah lagi. Banyak dari mereka wajib dipindah ke rumah baru, bahkan mungkin seluruh distrik ini harus dipindahkan. Litigasi yang disebabkan oleh kebisingan bandara bisa terjadi selama bertahun-tahun dan akan memakan banyak uang. Jadi, pasti tidak menguntungkan. Selain itu, efek negatif bagi lingkungan juga akan muncul. Jadi setelah sejumlah diskusi, mereka memutuskan untuk membangun bandara baru beberapa kilometer dari kota. Dengan begitu, pesawat tak perlu terbang di atas area permukiman. Lokasinya sempurna, tapi ada masalah kecil, bandara itu harus dibangun di atas air. Para insinyur yakin mereka bisa menangani tugas ini, jadi pada tahun 1987, pembangunan Bandara Internasional Kansai dimulai. Namun, pertama mereka harus membangun pulau buatan. Menurut rencana proyek, satu pulau tak akan cukup, jadi mereka memutuskan untuk membuat 2 pulau. Menurut mereka, biaya konstruksinya akan lebih murah dengan cara begini, alih-alih jika membangun di dekat Osaka. Pertama-tama, surveyor bersama insinyur dan ahli lainnya melakukan penelitian dasar laut secara menyeluruh. Mereka harus menemukan tempat yang tepat guna membangun fondasi yang kuat untuk pulau masa depan ini. Lalu, mereka membangun dinding untuk melindungi area konstruksi dari ombak. Mereka memasang 48.000 blok beton dan puing dan membangun sel baja seberat ratusan ton di sekitar dinding. Bendungan ini seharusnya mencegah pulau terkikis oleh air selama tahap pembangunan. Mereka harus memastikan pulau ini tak akan dihancurkan ombak saat proses pembangunan masih berjalan. Jadi, mereka butuh perisai perlindungan ekstra. Harga perisai ini sekitar 2,1 triliun rupiah. Setelah itu, pekerjaan yang rumit seperti memadatkan tanah dan memompa keluar semua cairan dimulai. Mereka menaruh ratusan ribu ton pasir di dasar laut tanah liat dan juga menciptakan lapisan tebal tanah ekstra sebagai fondasi. Tapi semua tanah ini basah seperti spons yang berubah bentuk yang bisa hancur dan menarik bandara bersamanya. Oleh karena itu, para insinyur memasang lebih dari 2 juta pipa vertikal di dalam tanah. Mereka menuangkan pasir ke masing-masing pipa ini.
Terkadang dalam pembangunan pulau buatan lainnya, pipa ini diisi dengan kain yang berguna untuk menyerap kelembapan. Sistem ini beroperasi pada prinsip saluran vertikal. Kemudian para pekerja mencabut pipa ini, sementara saluran airnya tetap di dalam tanah. Langkah selanjutnya adalah menambahkan tanah ekstra ke atas lapisan pasir tadi. Para pembangun mengambil tanah ini dari daerah pegunungan Teluk Osaka dan mengangkutnya memakai tongkang dari kota dan negara tetangga. Mereka menaruh semua tanah ini di lapisan yang dipadatkan tadi, lalu massa dari lapisan baru ini mendorong semua cairan ke pasir yang tidak terlalu padat. Dengan begitu, kelembapan hanya bisa bergerak secara horizontal karena tekanan yang kuat dari atas. Kemudian, cairan masuk ke saluran vertikal, naik, dan menguap. Makin banyak uap air yang keluar, tanahnya menjadi semakin padat, tanah pun menjadi makin kuat dan tahan terhadap deformasi. Peletakan tanah baru terdiri dari beberapa tahap. Pemberian jeda waktu sangatlah penting agar tiap lapisan bisa menguat dan turun ke dasar. Jadi para pembangun menyelesaikannya lapis demi lapis. Kemudian mereka membawa 900 kolom ke dalam tanah dan menaruhnya di dongkrak hidrolik untuk membuat fondasi yang kuat. Dengan begini, mereka bisa menyesuaikan kondisi kolom andai tanahnya mulai kendur. Akhirnya, mereka selesai menciptakan 2 pulau buatan. Para pembangun mulai menyiapkan bandara. Konstruksi berskala besar ini berakhir pada tahun 1994 dan pada tahun yang sama mereka membuka bandara itu. Bangunannya berdiri tinggi di atas laut, namun bandara ini perlahan sekali mulai tenggelam, tapi semua baik-baik aja. Menurut analisis tanah di laboratorium dan perhitungan para insinyur, tanah butuh waktu sekitar 50 tahun hingga ketinggiannya 4 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini adalah tingkat minimum yang diperlukan untuk operasi bandara yang aman karena bendungan bisa hancur dan airnya akan membanjiri bandara jika tingginya kurang dari 4 meter di atas permukaan laut. Artinya, dalam 50 tahun, bandara ini akan menjadi tempat yang tidak aman. Pada saat itu, para insinyur sudah punya solusi untuk masalah ini, tapi kondisinya menjadi berbahaya dalam waktu lebih cepat. Di beberapa bagian, permukaan laut mencapai ambang 4 meter hanya dalam waktu 6 tahun setelah pembukaan bandara. Para insinyur terkejut selama masa pembangunan pada tahun 1990 saat pulau pertama turun 8 meter alih-alih perkiraan 6 meter. Perbedaannya sangat jauh untuk bangunan sebesar ini. Ini ibarat kamu membeli rumah 2 lantai tapi cuma dapat 1 lantai. Nggak ada yang ngira perhitungan mereka akan berbeda sejauh ini dari kenyataan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menggali bagian bandara yang tenggelam dan memasukkan lempengan besi langsung di bawah dongkrak hidrolik. Dongkrak ini dapat diatur, jadi para insinyur mengangkat kolom bandara ke ketinggian yang diperlukan. Masalah pun beres, tapi apa ini perbaikan yang permanen? Ke-900 kolom ini dilengkapi alat pengukur yang menunjukkan perubahan fondasi. Insinyur mengira mereka cuma harus mengatur kembali dongkrak ini setiap 2 tahun jika diperlukan. Sekarang, mereka tidak bisa memprediksi dengan tepat seberapa cepat bandara akan tenggelam. Situasi ini rumit karena bangunan itu turun secara tidak merata. Beberapa ilmuwan berpikir pulau kedua akan mencapai batas 4 meter pada tahun 2023. Mungkin itu akan terjadi lebih cepat, tapi bisa juga lebih lambat. Pada saat itu, satu hal yang pasti, Bandara Kansai telah tenggelam hampir 12 meter sejak tahun 1994. Para insinyur terus memperkuat bangunan dan melindungi bendungannya. Karena perbaikan dan modifikasi konstan ini, nilai bandara pun meningkat. Pada saat pembukaan, nilainya 115 triliun. Pada tahun 2008, nilai Bandara Kansai sudah melebihi 287 triliun rupiah. Meski begitu, bandaranya tetap beroperasi dengan sempurna. Bandara ini menghubungkan Osaka dengan seluruh dunia. Lebih dari 26 juta penumpang menggunakan terminalnya hampir setiap tahun. Ini menjadikannya sebagai salah satu bandara tersibuk di Jepang. Mengurangi beban tidak akan memperbaiki masalah tenggelamnya bandara karena tekanan ini berasal dari tanah timbunnya, bukan dari peralatan.